Kenapa tingkatan ekonomi di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hanya mencapai 5%? Ada banyak hal yang dikerjakan, Pak. Di era SBY terjadi peningkatan ekonomi menjadi 6%. Nah, di era Jokowi, kata Jansen Sitindaun, tingkatan ekonomi hanya mencapai 5%, tidak bisa menyamai 6% seperti halnya yang terjadi di era Presiden SBY. Gini Pak Jansen yang saya hormati, seandainya pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak melakukan pembangunan dan infrastruktur secara masif dan Indonesia sentris, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, maka jangankan 6%, 60% pun bisa dicapai oleh pemerintahan saat ini. Ada dua orang bersaudara, yang satunya hanya mengurus perutnya saja, makan, minum, yang satunya mengurus banyak sekali pembangunan, membangun rumah, membangun ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian saudaranya yang hanya duduk makan tidur ini mengatakan bahwa ekonomi saudaranya yang membangun itu lebih lemah, merasa ekonominya lebih hebat. Wong wajar-wajar toh Pak, Anda tidak kerja apa-apa. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Hari ini ada sebuah judul berita yang cukup viral ya. Jokowi bisa membangun karena SBY wariskan anggaran yang besar. Nah, judul ini berawal dari statement Ibas yang mengatakan ekonomi meroket di era bapaknya, ya, Bapak SBY. Nah, statement tersebut yang dikembangkan oleh Osi Dermawan, kader Partai Demokrat, yang juga mengatakan bahwa Jokowi bisa membangun saat ini karena SBY mewariskan kekayaan, ya, harta kekayaan yang besar. Nah, sekarang ini harta kekayaan tersebut sudah mulai habis sehingga dilanjutkan dengan hutang. Jadi Jokowi melanjutkan pembangunan itu dengan hutang. Kira-kira begitu kata Pak Osi Dermawan. Nah, ada satu lagi dari Jansen Sitindaun yang katanya pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY itu mencapai 6%. Nah, saat ini di era Presiden Jokowi peningkatan ekonominya hanya mencapai 5%, ya. Tidak bisa menyamai peningkatan ekonomi seperti yang terjadi di era SBY. Saya kira ini sangat menarik ya. Yang pertama, saya menanggapi pernyataannya Pak Osi Dermawan ya, yang katanya SBY wariskan harta kekayaan. SBY wariskan anggaran yang sangat besar sehingga Jokowi bisa membangun saat ini. Gini, Pak Osi Dermawan yang saya hormati, salam hormat ya. Perkenalkan Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Saya sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat biasa, saya melihat, ya, saya amati bahwa kondisi ekonomi negara kita di era pemerintahan Presiden SBY, ya, itu trennya menurut saya jalan di tempat. Ya, terlepas dari data apapun juga. Menurut saya tren ekonomi di era pemerintahan SBY itu jalan di tempat. Bahkan cenderung lumpuh, pincang. Begitu. Bukan hanya ekonomi saja, menurut saya pembangunan juga begitu. Ya, trennya jalan di tempat dan cenderung pincang. Nah, ada satu hal yang saya masih ingat jelas di awal pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika itu ekonomi Indonesia, ya, sedang mengalami defisit. Itu catatan, Pak. Ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dilantik menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ketika itu tren ekonomi sedang mengalami defisit, ya. Anggaran belanja negara saat itu sedang mengalami defisit. Nah, sehingga pada waktu itu Presiden Jokowi sebelum menjalankan tampuk pemerintahan secara resmi sempat mengajukan usulan kepada Bapak SBY untuk menaikkan harga BBM. Nah, ini hal pertama yang mewarnai
awal pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Jadi Bapak Presiden Jokowi mengajukan usulan kepada Bapak SBY untuk menaikkan harga BBM. Tapi Bapak SBY tidak lakukan itu. Kenapa? Kenapa Bapak Jokowi mengajukan usulan untuk menaikkan harga BBM? Karena kala itu ekonomi bangsa ini sedang mengalami defisit. Tapi Bapak SBY memang pinter. Dan menurut saya bukan hanya pinter, tapi licik. Beliau tidak menerima usulan untuk menaikkan harga BBM. Sementara pemerintahan ini ketika peralihan kekuasaan, ya, peralihan pemerintahan, roda pemerintahan ini harus dijalan dan itu harus ditopang dengan anggaran. Nah, kondisi ekonomi bangsa kita yang pada waktu itu sedang mengalami defisit. Sehingga Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mengajukan usulan kepada Bapak SBY untuk menaikkan harga BBM supaya roda ekonomi bangsa ini tetap berjalan dengan normal. Tapi Bapak SBY menolak melakukan hal itu, dan ketika di awal pemerintahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo diwarnai dengan kenaikan harga BBM yang kemudian diprotes habis-habisan oleh beberapa kalangan masyarakat yang juga ikut diramaikan oleh para kader Partai Demokrat. Padahal itu adalah langkah yang paling masuk akal untuk dilakukan pada waktu itu. Bagaimana roda pemerintahan ini bisa berjalan secara normal tanpa anggaran yang memadai? Jadi saya kira pernyataan Pak Osi yang mengatakan bahwa Jokowi bisa membangun saat ini karena diwariskan harta kekayaan oleh SBY, itu keliru fatal. Ya, suatu pernyataan yang sangat lucu dan mengada-ngada. Ya, saya sudah katakan terlepas dari data apapun juga yang Anda katakan, fakta bahwa di akhir pemerintahan Presiden SBY, ekonomi bangsa ini sedang mengalami defisit. Dan tren ekonomi di era SBY menurut amatan saya sebagai rakyat jelata ini berjalan di tempat. Ya, sekali lagi, terlepas dari data apapun juga. Menurut amatan saya sebagai rakyat jelata, tren ekonomi di era pemerintahan SBY itu jalan di tempat. Bahkan cenderung pincang. Yang kedua, saya tanggapi pernyataannya Pak Jansen Sittindaun yang mengatakan bahwa di era SBY terjadi peningkatan ekonomi menjadi 6%. Nah, di era Jokowi, kata Jansen Sittindaun, tingkatan ekonomi hanya mencapai 5%, tidak bisa menyamai 6% seperti halnya yang terjadi di era Presiden SBY. Gini Pak Jansen yang saya hormati, seandainya pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak melakukan pembangunan dan infrastruktur secara masif dan Indonesia sentris, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, hampir di seluruh pelosok tanah air ini mengalami kehadiran negara, sentuhan negara berupa pembangunan dan infrastruktur, maka jangankan 6%, 60% pun bisa dicapai oleh pemerintahan saat ini. Saya ulangi sekali lagi. Seandainya di era pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pemerintah tidak melakukan pembangunan secara masif dan Indonesia sentris dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, maka jangankan 6%, 60% pun bisa diraih oleh bangsa ini di era pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya kira itu perlu dicatat. Kenapa tingkatan ekonomi di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hanya mencapai 5%? Ada banyak hal yang dikerjakan, Pak. Itu realistis sekali. Saya pernah membuat suatu ilustrasi seperti ini. Ada dua orang bersaudara. Yang satunya hanya mengurus perutnya saja. Makan, minum. Yang satunya mengurus banyak sekali pembangunan. Membangun rumah, membangun ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian saudaranya yang hanya duduk, makan, tidur ini mengatakan bahwa ekonomi saudaranya yang membangun itu lebih lemah.
merasa ekonominya lebih hebat. Wong wajar-wajar toh Pak, Anda tidak kerja apa-apa. Kalaupun Anda melakukan pekerjaan, ya, seperti yang disinggung oleh Pak Jansen Sitindaun, jangan dikira bahwa di era pemerintahan presiden yang lain itu tidak ada pembangunan dan infrastruktur. Di era pemerintahan presiden yang lain juga ada pembangunan dan infrastruktur. Tidak mungkin tidak ada. Betul, itu sangat benar Pak Jansen. Tapi pembangunan dan infrastruktur di era pemerintahan presiden-presiden sebelumnya itu kan Jawa sentris Pak. Ya, yang menjadi fokus, yang lebih diutamakan adalah seputaran Pulau Jawa dan sekitarnya, kan begitu Pak. Beda dengan pembangunan dan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah di era Presiden Jokowi. Di era Presiden Jokowi ini pembangunan infrastrukturnya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Silakan. Kalian mau tersinggung, kalian merasa terusik, ya. Tapi itu realita dan masyarakat itu jujur. Masyarakat mengungkapkan apa yang dilihat. Yang benar-benar dilihat oleh masyarakat ya seperti itu ya. Seperti itu juga yang diungkapkan oleh masyarakat. Jadi menurut saya tidak perlu merasa terusik. Tidak perlu merasa terganggu. Tidak perlu tersinggung. Wajar-wajar saja kalau masyarakat mencintai Presiden Jokowi. Itu wajar sekali Pak. Dan yang kedua, kalau di era pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang dikerjakan hanya beberapa proyek kemudian mangkrak, kemudian didiamkan, ditinggalkan begitu saja, tidak diapa-apakan sampai selesai masa jabatannya, maka saya kira saat ini mungkin tidak bisa dibandingkan peningkatan ekonomi yang terjadi di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan peningkatan ekonomi yang terjadi di era pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Pasti lebih tinggi, pasti lebih maju, pasti lebih meroket, pasti lebih luar biasa. Saya kira itu perlu dipahami. Saya kira ini pendapat saya sederhana sekali. Intinya bahwa saya berharap, ya saya sampai saat ini masih berharap bahwa orang-orang Demokrat ini sebaiknya itu mendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena menurut saya, hanya langkah itu saja yang bisa mengangkat pamor Partai Demokrat yang saat ini memang sudah ambruk dan sudah buruk di mata masyarakat. Hanya dengan mendukung pemerintahan yang ada saat ini, pamor Partai Demokrat bisa naik lagi. Bisa tergenjot lagi. Bisa diangkat lagi. Hanya itu saja yang bisa. Tapi kalau kalian terus-menerus menggempur Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan opini-opini yang menjatuhkan, maka hal itu justru akan membuat pamor Partai Demokrat yang sudah buruk itu akan menjadi lebih busuk lagi di masyarakat. Saya Kristianto Yenoni, mohon maaf bila ada bahasa yang salah atau kurang berkenan di hati bapak-bapak para kader Partai Demokrat. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat dan salam NKRI.